Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kulon Progo. Saya Sri Widaryati dari SD Negeri Mbrosot Kabupaten Kulon Progo. Saya Rina Puji Astuti dari SD Negeri Mlubuk Kabupaten Kulon Progo. Saya Siti Anisah dari TKIT Mutiara Insani Galur Kabupaten Kulon Progo. Di sini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching sebagai supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sri, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Anis, baik Bu Anis. Oh ya, Bu Sri nanti akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Oke, sebelum proses coaching ada sedikit yang akan saya sampaikan. Boleh Bu Sri? Boleh Bu. Nah, nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan juga akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bu Sri sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya akan mendengar respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bu Sri sampaikan. Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan proses coaching yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ini ada sedikit yang saya tanyakan nggih Bu Sri nggih, boleh? Boleh Bu, silakan Bu Anis. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang Bu Sri kembangkan dalam proses coaching nantinya? Begini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi yang tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua tentang keaktifan, yang ketiga tentang mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee Bu. Baik Bu Sri. Jadi Bu Sri ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu. Terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Begitu ya Bu? Ya. Nah, di antara ketiga itu kira-kira tujuan mana yang lebih spesifik yang akan Bu Sri kembangkan pada saat observasi? Begini Bu, yang ingin saya kembangkan lebih spesifik lagi itu adalah terkait dengan mendengarkan dengan aktif ya Bu ya. Kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee Bu. Oke, baik. Memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci agar dapat menggali banyak hal yang berperan ya dari coachee-nya nanti. Yang terakhir adalah indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu Sri laksanakan dalam proses percakapan nanti. Ini Bu, tentang indikator keberhasilan yang ingin saya capai dalam coaching kali ini, yaitu yang pertama yaitu menerapkan alur tirta Bu secara runtut. Kemudian juga bisa menggali ide dari coachee itu sendiri agar beliau nanti itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri Bu. Oke, baik Bu. Dari indikator yang Ibu sampaikan tadi dapat tercapai ya dalam percakapan proses nanti. Semoga nanti bisa lancar dan jawaban-jawaban dari coachee nanti dalam proses coaching ini selesai ya. Baik, nanti setelah proses coaching ini kita bertemu dan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya Bu. Silahkan Ibu lakukan proses coachingnya. Baik Bu Anis. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Sri. Waalaikumsalam. Ada apa nih Bu Rina, kok kelihatannya ada unak-unak, ada yang ingin disampaikan? Ya Bu Sri, maaf sebelumnya sudah mengganggu waktu Bu Sri. Begini Bu Sri, saya lagi ada masalah dan butuh teman untuk mengobrol. Iya, nggak apa-apa Bu Rina. Ada masalah apa ya Bu Rina ya? Masalah terkait pembelajaran yang saya lakukan Bu Sri.
bagaimana agar pembelajaran di kelas saya menarik dan menyenangkan, sehingga anak-anak tidak merasa cepat bosan, Bu Sri. Oh begitu ya Bu Rina ya. Semoga dari pembicaraan kita ini nanti Bu Rina bisa mendapatkan pencerahan. Kemudian dari pembicaraan yang kita lakukan ini nanti kira-kira Bu Rina ingin mendapatkan apa ya Bu? Begini Bu Sri, saya ingin mendapatkan ide tentang bagaimana cara membuat kelas yang menarik dan menyenangkan agar anak-anak tidak cepat bosan, Bu Sri. Oh, jadi Bu Rina ingin mendapatkan ide bagaimana membuat kelas agar menarik dan menyenangkan serta tidak membosankan. Begitu ya Bu Rina ya? Iya betul Bu Sri, karena saya lihat anak-anak merasa kurang tertarik pada pembelajaran pada saat di kelas, pembelajaran yang saya lakukan, Bu Sri. Oh iya baik. Nah sekarang Bu Rina tahu dari mana kalau anak-anak itu kurang tertarik pada saat Bu Rina melakukan pembelajaran di kelas? Saya perhatikan anak-anak itu pada saat pembelajaran, anak-anak itu cenderung cepat bosan, Bu Sri. Kadang mengobrol sama temannya, bahkan terkadang ada yang berlarian ke sana kemari. Oh iya. Jadi anak-anak ketika pembelajarannya Bu Rina itu lebih suka bermain sendiri dan juga ngobrol bersama temennya. Begitu ya Bu ya. Nah sejauh ini apa yang sudah Bu Rina lakukan untuk membuat kegiatan pembelajaran itu lebih menarik Bu? Selama ini saya sudah menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang bermacam-macam Bu Sri, seperti permainan, bermain peran, dan lainnya Bu Sri. Ya baik Bu Rina, sejauh ini Bu Rina sudah menggunakan metode dan juga strategi pembelajaran yaitu dengan bermain peran dan permainan. Nah apakah ada cara atau metode lainnya lagi Bu Rina yang bisa diterapkan? Ada Bu Sri, kemarin saya sudah mencoba menggunakan model pembelajaran cooperative learning Bu Sri. Saya mencoba menerapkan dengan strategi kelas saya bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian untuk berdiskusi, menyampaikan hasil diskusi anak-anak, kemudian menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Dengan cara ini anak-anak sudah mulai tertarik, tapi masih belum semangatnya itu belum full dan masih merasa bosan Bu Sri. Saya juga udah bingung dengan cara apalagi agar anak-anak ini bersemangat dalam belajar ya Bu Sri. Wah bagus sekali Bu Rina ya. Dengan berdiskusi itu akan membantu anak-anak berlatih, bersosial dan juga berinteraksi dengan orang lain. Nah dengan cara ini yang sudah Bu Rina lakukan itu dapat membuat anak-anak lebih sedikit tertarik ya daripada sebelumnya. Nah apa ada cara lainnya lagi yang bisa Bu Rina lakukan kira-kira? Iya ya Bu Sri, apa dengan melakukan ice breaking ya Bu Sri? Wah baik itu Bu Rina, bisa dilakukan ice breaking untuk menambah anak-anak bersemangat, atau juga bisa juga menggunakan teknik mindfulness itu Bu Rina, agar nanti setelah anak-anak melakukan kegiatan pembelajaran seharian itu anak-anak bisa kembali fresh dan bisa melanjutkan pembelajaran lagi sehingga bisa lebih bersemangat lagi ketika mengikuti pembelajaran. Baik Bu Sri, saya akan menerapkan ice breaking dan mindfulness ketika melaksanakan pembelajaran di kelas saya Bu Sri. Iya, baik Bu Rina, sejauh ini Bu Rina sudah mendapatkan pencerahan apa dari pembicaraan kita ini ya? Saya akan menggunakan berbagai model pembelajaran seperti kuis, permainan, diskusi kelompok agar anak-anak bisa belajar berinteraksi dengan orang lain, serta saya akan menyisipkan ice breaking dan mindfulness dalam kegiatan pembelajaran agar anak-anak lebih bersemangat lagi Bu Sri. Wah bagus sekali itu Bu Rina. Mudah-mudahan nanti Bu Rina bisa menerapkannya di kelas sehingga anak-anak bisa lebih tertarik ya Bu Rina ya. Nah kira-kira apa rencana selanjutnya yang bisa Bu Rina lakukan selain ice breaking, kemudian menerapkan mindfulness, itu rencana apa lagi yang bisa diterapkan? Saya akan mencoba, mungkin pada saat menerapkan kegiatan di sekolah saya akan mencoba memvideo dan mengunggahnya di media sosial mungkin Bu, seperti Instagram atau TikTok. Wah bagus sekali, itu pasti seru ya nantinya Bu Rina ya. Jadi anak-anak itu nanti bisa mengakses materi yang disampaikan kapan saja, itu bisa melihat meskipun bukan waktu sekolah, tapi anak-anak bisa membukanya dan juga siapapun bisa melihat, bahkan wali murid itu bisa untuk
melihat juga materi bahkan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, di sini nanti kan wali murid bisa untuk membantu agar anak itu lebih termotivasi lagi. Artinya memberikan motivasi pada anak-anak mereka agar dalam pembelajaran itu lebih menyenangkan lagi, begitu Bu. Iya Bu, semoga ya Bu Sri dengan cara ini anak-anak bisa senang dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Semoga ya Bu Rina ya. Nah sekarang Bu Rina, kapan kira-kira target Bu Rina yang ingin Bu Rina capai itu bisa tercapai? Kira-kira 1 minggu lagi Bu Sri. 1 minggu lagi ya? Iya Bu Sri. Agar nanti dalam 1 minggu itu kita bisa melihat progres ataupun perubahan perbaikan apa yang sudah terjadi pada anak-anak. Nah oke Bu Rina, nanti kita ketemu lagi 1 minggu lagi. Siap Bu, terima kasih Bu Sri, saya menjadi lega sekarang. Ya sama-sama Bu Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Sri, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi proses coaching berjalan lancar dan baik. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, ada sedikit pertanyaan ya Bu Sri yang akan saya tanyakan kepada Bu Sri. Iya Bu Anis. Ya, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bu Sri inginkan tadi? Iya Bu Anis, jadi tadi selama melakukan coaching itu saya sudah melakukan coaching dengan atau sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian di sini tadi saya juga sudah menggali potensi yang dimiliki atau potensi dari diri coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Oke, baik Bu Sri, ya. Sudah berhasil ya tadi melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan tadi yang saya amati, ada beberapa catatan ya Bu Sri. Bu Sri tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menyampaikan menanyakan tujuan kepada koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam koci, kemudian Bu Sri sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Sri sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci yang agar terencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, saya juga mendengar ya tadi percakapan Bu Sri dengan koci bahwa Ibu sudah fokus ya terhadap koci, artinya Bu Sri sudah menghadirkan ya kehadiran penuh ya. Kemudian Bu Sri sudah mendengar aktif dan tentunya Bu Sri tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Rina. Nah, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa Bu Sri sudah memberikan proses coaching hari ini dengan baik. Mudah-mudahan Bu Sri kedepannya bisa diberi kemudahan lagi dengan kegiatan-kegiatan coaching yang berikutnya. Oh ya, satu lagi Bu Sri, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Sri kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Begini Bu Ani, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin bisa menerapkan alur tirta itu lebih mendalam lagi Bu, sehingga nanti ketika melakukan coaching di kegiatan selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Bu, luar biasa banget nih Bu Sri ya. Jadi Bu Sri ingin mendalami alur tirta lagi ya. Jadi besok ketika ada coaching ke depan bisa lebih baik lagi. Betul, baik Bu Sri, terima kasih sudah melaksanakan sesi tanya jawab ini, melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini Bu Sri. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rina. Bagaimana kabar hari ini Bu Rina?
Waalaikumsalam Bu Sri. Alhamdulillah kabar hari ini sangat baik. Oh ya, Bu Rina, nanti Bu Rina akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Bu. Gini Bu Rina, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee itu akan saya amati nggih, dan juga akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, seperti apa atau sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Bu Rina sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, yang nantinya juga akan saya dengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bu Rina sampaikan? Dan juga jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, kemudian juga memaksimalkan potensi. Mungkin juga sebelum dilakukan proses observasi, ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Rina? Boleh Bu Sri. Ya, baik. Bentar nih Bu Rina ya. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Rina kembangkan dalam coaching hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, baik Bu Rina. Jadi Bu Rina ingin mengembangkan 3 kompetensi itu tadi ya Bu Rina ya, terdiri dari kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu Rina ya? Iya Bu. Nah, di antara ketiganya tadi kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Rina kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, baik Bu Rina. Memang ya, mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci agar dapat menggali banyak hal dari peran coachee itu nantinya. Nah, yang terakhir, indikator ketercapaian apa yang ingin Bu Rina tuju dari proses percakapan ini nanti. Nah, kira-kira indikator ketercapaian yang mana yang ingin Bu Rina tuju dalam proses percakapan atau coaching ini nanti Bu? Baik Bu, indikator keberhasilan yang pertama adalah coachee dapat menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coachee sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, baik. Semoga dari indikator yang Bu Rina sampaikan ini nanti dapat tercapai dalam percakapan coachee nantinya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan nanti Bu Rina melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol lagi kembali ya Bu Rina ya. Baik Bu. Ya, silahkan Bu Rina melakukan proses coachingnya. Terima kasih. Selamat siang Bu Rina. Apakah ada waktu untuk hari ini? Selamat siang Bu Anis. Ada apa ya Bu? Saya lihat Bu Anis tidak semangat seperti biasanya. Iya Bu, ini ada sedikit permasalahan yang saya alami. Bisa saya menceritakan pada Bu Rina? Bisa Bu, tapi kita batasi waktunya nggih Bu, 15 sampai 20 menit saja. Kita ngobrol santai dan singkat saja. Baik Bu Rina, terima kasih. Begini Bu Rina, saya menjadi guru ini seperti kurang percaya diri, baik di depan audiens atau di depan umum atau saat menjadi MC atau menjadi pemimpin atau petugas pembina upacara. Jadi selama ini Bu Anis tidak percaya diri pada saat berbicara di depan umum, seperti itu ya Bu Anis? Iya Bu Rina. Oke, jadi apa yang ingin Bu Anis dapatkan pada pembicaraan kita siang hari ini? Begini Bu Rina, saya ingin bisa berbicara di depan umum secara percaya diri dan membuat audiens itu terkesan pada pembicaraan yang sudah saya sampaikan.
Baik Bu Anis, apa definisi tujuan akhir yang Bu Anis inginkan? Oke. Saya ingin lebih percaya diri lagi ketika berbicara, baik itu menjadi MC, menjadi petugas atau pembina upacara, ataupun menjadi pembicara di depan audiens. Begitu Bu Rina. Bagus sekali Bu Anis. Lalu apa ukuran keberhasilan yang Bu Anis inginkan setelah selesai coaching ini? Oke, saya ingin berbicara di depan umum itu lebih lancar, Bu Rina, tanpa rasa gugup. Oke, jadi tidak lupa, dan saya akan sampaikan apa yang sudah saya persiapkan, seperti itu Bu Sri, dan mendapatkan feedback positif dari audiens. Baik Bu Anis, sebenarnya apa yang membuat Bu Anis itu merasa gugup, merasa tidak percaya diri pada saat berbicara di depan umum? Sebelum saya mulai itu saya merasa gugup dan lupa apa yang sudah saya siapkan dan mau saya sampaikan, itu lupa Bu Rina. Jadi saya merasa gugup tadi. Baik Bu Anis ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu bisa muncul, perasaan gugup, lupa kata-kata di dalam pertengahan pembicaraan itu bisa hilang. Mungkin Bu Anis bisa menceritakan lebih lanjut. Nah, sebelum mulai saya sudah merasa gugup Bu Rina dan sering lupa kata-kata apa yang mau saya sampaikan kepada audiens, atau yang mau saya sampaikan kepada orang lain itu lupa, dan saya menjadi gugup, seperti itu Bu Rina. Oke Bu Anis, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Anis tambahkan? Saya hanya ingin lebih percaya diri dan terampil saat berbicara, menguasai panggung. Nah, di depan umum itu saya lancar berbicara. Dengan obrolan ini semoga saya bisa mencapainya Bu Rina. Baik Bu Anis, kalau begitu apa rencana Bu Anis dalam mencapai tujuan berbicara di depan umum dengan percaya diri sesuai yang Ibu inginkan? Oke. Mungkin saya bisa mempersiapkan materi dengan baik. Saya bisa mencari referensi baik dari YouTube mungkin, dan berlatih berbicara di depan cermin agar saya bisa lebih percaya diri dan mencari feedback dari teman sejawat. Bagus Bu Anis. Adakah prioritas yang Bu Anis miliki dalam rencana aksi itu? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi dengan baik, dan mempersiapkan materi ini dan latihan. Dengan latihan-latihan ini membantu saya mengatasi rasa gugup. Apabila saya tiba-tiba lupa dengan kata-kata yang akan saya ucapkan, saya bisa berhenti sejenak, melakukan stop, dan bisa menenangkan diri saya dan berusaha untuk fokus kembali dengan apa yang akan saya sampaikan. Bagus sekali Bu Anis. Lalu apa strategi yang Bu Anis gunakan untuk mencapai tujuan agar percaya diri berbicara di depan umum itu? Saya akan mencari referensi tentang materi yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak ketika saya menjadi pembina upacara. Kemudian ketika saya menjadi MC, saya akan mempersiapkan dari urutan-urutan acara biar saya nanti lebih lancar ketika berbicara di depan audiens atau orang lain. Seperti itu Bu. Dan mungkin bisa juga saya mencari feedback dari teman sejawat. Baik, lalu apa komitmen Bu Anis terhadap rencana aksi yang sudah Bu Anis buat tersebut? Saya akan berkomitmen untuk mencari materi-materi, mungkin bisa melalui YouTube untuk menambah referensi saya, kemudian mencari feedback dari teman untuk meningkatkan rasa percaya diri saya menjadi lebih baik. Siapa dan apa yang dapat membantu Bu Anis dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan meminta bantuan teman sejawat untuk memberikan feedback terkait proses peningkatan kepercayaan diri saya, baik berbicara di depan umum ataupun audiens, seperti itu Bu Rina. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching hari ini?
Saya akan terus berlatih, berbicara di depan umum, dan mencari feedback dari teman sejawat untuk terus meningkatkan kepercayaan diri saya saat berbicara di depan umum. Selain itu, mungkin kegiatan ini tidak hanya fokus sementara ini, nggih, jadi berkelanjutan menuju saya menjadi lebih baik, sehingga kepercayaan diri saya menjadi meningkat. Kira-kira kapan nih Bu Anis ada kegiatan berbicara di depan umum? Mungkin minggu depan Bu, kebetulan saya menjadi pembina upacara. Oke, baik. Setelah kegiatan itu kita ketemu lagi ya Bu Anis. Saya ingin tahu apakah aksi nyata Bu Anis itu sudah efektif atau belum dalam mengatasi masalah pada Ibu. Semoga dalam pelaksanaan sebagai pembina upacara dapat berjalan dengan lancar ya Bu Anis. Amin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Besok kita ketemu lagi. 1 minggu ke depan saya akan menyampaikan apa hasil yang sudah saya berikan terkait usaha saya untuk mencapai kepercayaan diri saya. Sama-sama, sampai ketemu lagi Bu Anis. Baik Bu Rina, terima kasih. Kita cukupkan sekian nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rina, bagaimana tadi hasil proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah Bu Rina melakukan coaching tadi bersama Koci, ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Rina. Ya Bu. Nah, pertanyaan yang pertama, apa sajakah yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan atau yang Bu Rina inginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan tahapan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach agar coach tersebut menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Bu Rina tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan tahapan alur tirta ya Bu Rina ya. Nah, sekarang sesuai dengan tadi yang saya amati, itu ada beberapa catatan ya untuk Bu Rina ya. Yang pertama tadi Bu Rina sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai alur tirta, yaitu dengan menanyakan tahapan pada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan dalam coaching tadi yang ada pada diri coach. Kemudian Bu Rina juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi selanjutnya dan juga tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh coach tersebut. Nah, di situ Bu Rina juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach sehingga nanti rencana aksi coach tersebut itu bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Nah, saya tadi juga sudah mendengar ya percakapan Bu Rina dengan coach tadi. Nah, di sini Bu Rina sudah fokus terhadap coach. Artinya di situ Bu Rina sudah ada present ya. Jadi ada kehadiran penuh. Kemudian Bu Rina juga sudah bisa mendengarkan dengan aktif, dan tentunya Bu Rina tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi Bu. Luar biasa sekali ya Bu Rina ya. Bu Rina sudah memberikan hari ini proses coaching yang baik. Mudah-mudahan nanti Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching selanjutnya. Oh iya, satu lagi Bu Rina, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Rina kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Iya, bagus Bu Rina, baik sekali, luar biasa. Jadi Ibu ingin lebih mendalami lagi tentang alur tirta supaya nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Begitu ya Bu Rina ya? Iya Bu. Ya, baik Bu Rina, terima kasih untuk
hari ini sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan proses coaching dengan alur theta, dan juga saya akhiri dengan alur theta, dan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Anis. Sesuai janji kita kemarin ya Bu Rina, kita akan berbincang sebentar. Baik Bu, silahkan. Sesuai janji kemarin Bu Anis akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur tirta. Nanti Bu Anis akan melakukan coaching dengan Coach Bu Sri Widayati dan saya menjadi pengamat atau observernya. Baik Bu Rina. Baik, nanti kita akan memakai 3 kriteria, yaitu baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Anis kembangkan? Jadi, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang baik, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik, mana kompetensi yang akan Bu Anis terapkan? Memberi pertanyaan berbobot, supaya bisa menggali potensi dari coaching. Baik Bu Anis, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Bu Sri mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coaching? Kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan coach Bu Rina, Bu Sri Widayati. Baik Bu, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bu Sri Widayati dalam melaksanakan coaching. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Sri. Selamat siang Bu Anis. Maaf nih mengganggu waktunya. Ya Bu Sri, selamat siang. Tidak terganggu kok Bu, insya Allah ini. Ada apa ya Bu Sri ini? Ada yang ingin mau disampaikan? Iya Bu Anis, jadi saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bu Anis tentang murid saya nih. Semoga apa yang kita lakukan nanti bisa membuat Bu Sri dapat menyelesaikan masalahnya. Kira-kira apa ya yang ingin Bu Sri inginkan untuk obrolan hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi tentang murid saya ini, bagaimana mengatasinya agar anak ini, katakanlah Didi ya Bu ya namanya, itu tidak ringan tangan atau tidak suka menyakiti temannya Bu. Oke, jadi Bu Sri ingin mendapatkan solusi ya tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada di kelas Bu Sri tentang si Didi yang ringan tangan tadi. Iya Bu Anis. Coba Bu, saya ingin tahu main tangan seperti apa ini Bu Sri, si Didi ini. Dari mana Ibu Sri tahu anak tersebut melakukan hal-hal yang sudah melanggar peraturan ataupun melanggar dari kesepakatan kelas? Iya, jadi begini Bu Anis, jadi ringan tangan yang sudah dilakukan Didi itu ketika di kelas atau pada saat pembelajaran itu adalah suka mengganggu temennya atau tiba-tiba saja menonjok atau mencubit temennya, padahal kan temennya tidak ngapa-ngapain kok tiba-tiba dicubit atau ditonjok begini. Nah itu kan mengganggu sekali untuk teman-teman yang lainnya. Ketika fokus menjadi tidak fokus akhirnya, jadi kadang malah sampai ada yang menangis segala macam. Nah kemudian si Didi ini saya amati itu perilakunya ini kan memang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas Bu. Jadi kesepakatan yang kelas yang sudah kami buat itu sejak awal pertemuan ya Bu Anis ya. Nah itu kan sudah kami buat bersama anak-anak itu, dan itu sudah merupakan keputusan dari anak-anak juga ketika membuatnya. Nah di situ kan di dalam kesepakatan kelas itu ada yang berbunyi tentang disiplin dan juga tentang menyayangi dengan sesama teman Bu. Jadi dengan perilaku Didi yang seperti itu kan artinya dia tidak melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah disepakati tadi Bu. Oke, baik Bu Sri. Kalau boleh tahu yang sudah dilakukan oleh Didi itu apakah
baru akhir-akhir ini ataukah sudah sejak dulu, Bu Sri? Ini ya Bu, ketika saya amati, ini saya mengamatinya memang baru 3 bulan ini ketika Didi itu masuk ke kelas 2, itu kan baru masuk-masuk ini baru selama 3 bulan. Nah selama 3 bulan ini saya amati itu sejak pertama kali masuk itu memang anak ini atau si Didi ini itu sudah punya perilaku yang lebih dibandingkan temennya. Tapi ketika masuk pertama itu kan mungkin masih ada rasa takut atau bagaimana karena masih baru ya, sehingga belum kelihatan sekali artinya itu perilaku negatifnya. Tapi lama-lama setelah sampai akhir ini ya selama lebih dari mendekati 3 bulan atau sekitar 3 bulan ini itu perilakunya itu semakin menjadi atau semakin kelihatan nyata Bu. Jadi artinya semakin banyak anak-anak yang merasa terganggu di kelasnya. Oke, baik Bu Sri. Nah dari cerita Bu Sri tadi mungkin itu kan dari sisi negatif Didi. Mungkin ada kelebihan ataupun sisi positif dari si Didi mungkin Bu Sri? Apa ya Bu ya? Oh ya ini Bu Anis, kalau saya amati itu selain si Didi itu punya sisi atau perilaku negatif, sebetulnya Didi itu juga ada perilaku positifnya Bu. Jadi misalnya anak ini atau Didi ini suka sekali membersihkan kelas atau merapikan kelas. Kemudian juga suka membantu, artinya entah itu membantu guru atau membantu temennya. Seperti saya ya misalnya ketika waktu-waktu tertentu kan saya suruh anak-anak untuk mengumpulkan LKS atau buku, kemudian saya nilai, kemudian saya bagikan lagi. Nah ketika saya akan membagikan itu si Didi ini dengan sendirinya atau tanpa saya minta itu langsung meminta, ya Bu Guru sini saya bagikan Bu Guru, seperti itu. Jadi itu sisi positif yang dimiliki Didi Bu. Oh iya. Baik Bu Sri, jadi si Didi tadi punya sisi positifnya, suka membantu dan disiplin mungkin ya, tanggung jawab dengan membantu teman-temannya, seperti itu nggih Bu Sri. Iya, Bu. Jadi dari si Didi mungkin itu dia melakukan itu untuk menarik perhatian, seperti itu bisa dikatakan seperti itu nggih Bu. Nah mungkin ada lagi Bu yang lain? Saya sampai sejauh ini belum menemukan Bu, baru istilahnya itu melihat atau mengamati sisi positifnya yang barusan saya ceritakan itu Bu. Untuk penanganan atau solusi lebih lanjut itu belum saya temukan ya Bu. Oke, nggih. Nah, lalu cara apa nggih nanti yang bisa Bu Sri lakukan biar si Didi tadi tidak berkelanjutan, tidak ringan tangan itu tidak berkelanjutan dilakukan oleh si Didi. Oh iya Bu, mungkin ini Bu, saya akan mencoba untuk menanyakan ke guru kelas sebelumnya ya, mungkin Bu Guru kelas 1 ya, itu tentang perilaku Didi ketika di kelas 1 itu seperti apa. Nah dari situ nantinya kan setelah saya dapati istilahnya itu data tentang Didi itu kan saya akan mencoba untuk ngajak berbicara Didi dari hati ke hati Bu. Jadi ngajak ngobrol atau bercakap-cakap, sebetulnya apa toh yang yang membuat Didi kok suka mengganggu temennya, kemudian suka nakal, itu apa toh motivasi yang ingin dia dapatkan itu apa gitu. Oke, bagus itu Bu Sri nggih. Kira-kira itu bisa dilakukan kapan nggih untuk targetnya? Mungkin dari Bu Sri punya target untuk melakukan ini. Untuk langkah-langkah sebelumnya kan mungkin sudah saya terapkan ya Bu. Jadi tinggal mencoba untuk langkah yang terakhir tadi itu yang kita bicarakan, itu mencoba untuk menerapkannya, yaitu dengan berbicara dari hati ke hati ini, mengajak ngobrol baik-baik tentang apa yang membuat Didi itu berulah seperti itu. Nah itu mungkin nanti bisa kita lihat selama 1 minggu ini Bu. Jadi setelah saya melaksanakan itu 1 minggu ini nanti kira-kira ada
progres peningkatan pada Didi ini untuk menekan perilaku negatifnya, kemudian meningkatkan perilaku positifnya atau belum, begitu Bu? Oke. Nanti setelah 1 minggu itu akan saya kabari lagi Bu, dan akan saya ceritakan pada Bu Anis tentang progres selanjutnya terhadap masalah Didi ini Bu. Oke, baik Bu Sri. Saya tunggu untuk 1 minggu ke depan ya Bu Sri ceritanya tentang si Didi. Mungkin untuk hari ini cukup Bu Sri? Cukup Bu Anis untuk Oke, hari ini itu dulu. Ya, semoga dari diskusi ngobrolan hari ini Bu Sri bisa sudah bisa mengurangi ataupun sudah merasakan plong. Nah, sudah apa belum Bu Sri? Sudah Bu. Oke. Saya sudah sedikit lega. Oke, Sehingga, alhamdulillah. Istilahnya itu unek-unek saya itu berkurang, dan saya juga sudah mendapatkan solusi ya, bagaimana untuk langkah selanjutnya atau cara lain yang bisa saya lakukan untuk menangani masalah Didi ini tadi Bu. Oke. Terima kasih banyak ya Bu Anis ya. Sama-sama Bu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anis tadi sudah melaksanakan coaching, bagaimana hasilnya? Alhamdulillah, hasilnya baik Bu Rina. Koci saya sudah menemukan solusi yang baik Bu. Baik Bu Anis, alhamdulillah kalau seperti itu. Apa yang sudah Bu Anis lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi Bu Anis? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching, kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dan menatap fokus kepada coach dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, setelah saya observasi, memang Bu Anis sudah melakukan coaching dengan bagus. Ya, terima kasih Bu Rina sudah menyampaikan hasil penilaian saya selama coaching. Baik, selanjutnya apa langkah-langkah Bu Anis untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Ya, baik Bu Rina, nanti saya akan melaksanakan refleksi terlebih dahulu kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi-referensi yang lain. Baik Bu, jadi kapan rencana Bu Anis akan mencari referensi-referensi tersebut? Ya, akan segera saya laksanakan Bu Rina. Baik Bu, nanti kita akan bertemu lagi untuk progres perkembangan Bu Anis. Oke, baik Bu Rina, terima kasih. Sama-sama Bu Anis.